Nah, selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini saya Putri Antika dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo akan menyampaikan salah satu materi dari psikologi sosial, yaitu sikap dan perilaku. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai salah satu tugas dari psikologi komunikasi, yaitu di dalam psikologi komunikasi juga terdapat psikologi sosial, jadi saling berhubungan. Nah, di dalam psikologi sosial terdapat suatu materi mengenai suatu sikap dan perilaku. Nah, di sini saya akan membahas mengenai sikap dan perilaku. Yang pertama yaitu definisi sendiri dari suatu sikap. Oke, sebelum kita mengetahui definisi dari sikap itu sendiri, kita terlebih dahulu tahu tentang gambaran umum dari sikap itu apa sih? Oke, sikap merupakan bahasan yang amat dalam di dalam sosiologi komunikasi. Karena sikap itu berpengaruh pada perilaku manusia dalam berbagai level. Penelitian dari sikap sudah merupakan inti sendiri dari psikologi sosial. Nah, pertama, mengapa sikap itu penting sih untuk dipelajari? Oke, menurut Oskam dan School 2005, ada 6 alasan mengapa sikap itu penting untuk dipelajari. Nah, yang pertama, sikap sebagai shorthand, yaitu misalnya mencintai keluarga. Nah, itu merupakan menggambarkan banyak perilaku yang berbeda-beda teman-teman. Jadi misalnya menghabiskan waktu bersama keluarga, membuat mereka nyaman, mendukung mereka, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu sikap dipandang sebagai penyebab adanya perilaku. Nah, banyak perilaku itu diprediksi dari sikap. Nah, yang ketiga, konsep sikap itu bisa menjelaskan konsistensi dari perilaku. Nah, dan keempat, sikap itu merupakan sesuatu yang penting dalam kita sendiri. Dan yang kelima, sikap itu konsepnya itu relatif netral. Jadi, dapat diterima oleh banyak aliran-aliran di dalam psikologi itu sendiri. Dan yang keenam, sikap itu konsepnya itu interdisipliner. Jadi, bukan hanya psikologi saja yang pelajari tentang sikap, tapi dalam komunikasi, dalam sosiologi, dan bahkan ilmu politik dan antropologi pun juga mempelajari mengenai sikap. Oke, jadi definisi dari sikap itu sendiri apa sih? Nah, sikap itu merupakan sebuah kombinasi dari reaksi afektif, kognitif, dan perilaku terhadap suatu objek tertentu. Nah, kombinasi tiga itu sendiri disebut dengan three component definition. Lalu, pendapat yang lainnya yaitu sikap merupakan sebuah penilaian terhadap suatu objek, situasi, kondisi, dan nilai atau penilaian positif maupun negatif terhadap suatu objek tertentu. Nah, hal itu disebut dengan single component definition. Nah, jadi definisi dari sikap itu sendiri adalah sikap itu merupakan kombinasi dari kognitif, afektif, dan perilaku yang mana satu komponen tersebut menyatakan bahwa sikap itu sebagai evaluasi dari positif, negatif, atau kecenderungan seseorang untuk berperilaku terhadap suatu objek tertentu. Nah, pembahasan kedua yaitu mengenai isi dari sikap. Nah, yang pertama menurut Mayo dan Haddock tahun 2007, contoh dari isi sikap yaitu mengenai keyakinan dan afeksi. Yaitu yang pertama ada the three component model. The three component model yaitu sikap itu mengekspresikan perasaan, keyakinan maupun perilaku di masa lampau yang berhubungan dengan
objek sikap tersebut. Nah, yang kedua ada the expectancy value model. Nah, itu merupakan sikap mengekspresikan suatu keyakinan terhadap objek sikap. Nah, yang kedua, isi dari sikap sendiri adalah sikap itu ada kalanya saling mendukung dan konsisten, yang itu menghasilkan suatu hasil yang namanya attitude strength. Nah, attitude strength sejauh mana suatu sikap itu bisa bertahan lama dalam waktu yang juga relatif lama, tahan terhadap segala persuasi, dan berpengaruh pada penilaian serta perilaku. Menurut Eiser, tahun 2007, ketika terdapat kepercayaan atau emosi positif ataupun negatif, dan itu terjadi secara bersamaan atau bebarengan, yang berhubungan dengan objek yang sama pula, itu dinamakan sebagai attitude ambivalence. Nah, attitude ambivalent itu juga ada 3 jenis menurut Eiser. Yang pertama itu ada cognitive ambivalent. Cognitive ambivalent yaitu terdapat beberapa keyakinan terhadap suatu objek saling bertentangan dan sifatnya itu tidak konsisten. Dan yang kedua yaitu ada affective ambivalent. Affective ambivalent yaitu dalam satu waktu seseorang itu mengalami emosi yang positif dan negatif secara bebarengan. Dan yang ketiga ada affective cognitive ambivalent. Nama lainnya yaitu heart versus mind conflict. Terdapat pertentangan antara aspek dari kognitif dan dari afektif itu sendiri. Heart and mind ambivalent itu dapat mengakibatkan konflik batin. Nah, itu tadi materi dari psikologi sosial mengenai sikap dan perilaku yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan sampai jumpa.